Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya, kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya. Kita dapat kembali bertemu di pagi hari ini. Di pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Puji Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita pagi hari ini, yaitu ketika Tuhan seolah-olah diam. Sekali lagi, ketika Tuhan seolah-olah diam. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya kita sekalian merindukan jawaban atas setiap doa-doa kita. Kita sekalian mengharapkan pertolongan dari setiap seruan dan teriakan kita kepada Tuhan. Nah, tetapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bersama pagi hari ini, bagaimana ketika kita berdoa, bagaimana ketika kita berseru, bagaimana ketika kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan seolah-olah diam. Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Tuhan seolah-olah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini, respon apa yang harus kita lakukan? Respon apa yang seharusnya kita kerjakan ketika Tuhan seolah-olah diam? Respon yang baik yang pertama yang harus kita lakukan yaitu terus menunggu dengan melakukan firman Tuhan. Yang pertama yaitu terus menunggu dengan melakukan firman Tuhan. Di dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Habakuk 2 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikianlah, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika seolah-olah Tuhan diam, ketika seolah-olah Tuhan tidak mendengar dan menjawab setiap seruan dan doa-doa kita, setiap teriakan kita kepada Tuhan, hal pertama yang perlu menjadi perenungan, yang perlu kita kerjakan, lakukan di dalam hidup kita yaitu apa? Tetap menunggu Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Tetap menunggu Tuhan di dalam kita melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Memang bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tetapi sebagai orang-orang percaya, ketika Tuhan seolah-olah diam, belum menjawab setiap seruan dan doa kita, belum menjawab apa yang menjadi teriakan kita kepada Tuhan, mari sebagai orang-orang percaya kita tetap menunggu Tuhan dengan hidup di dalam
kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi standar Tuhan lewat firman-Nya kita ikuti. Karena saya percaya ada waktunya Tuhan akan mendengar. Ada waktunya Tuhan akan menolong. Ada waktunya Tuhan akan menjawab setiap seru dan doa-doa kita. Hal yang kedua, yaitu kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat. Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang kedua yaitu apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah berteriak, sekalipun kita sudah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan seolah-olah diam, Tuhan seolah-olah belum menjawab doa-doa kita, seruan kita, teriakan kita, mari tetap menunggu jawaban doa. Tetap menunggu setiap jawaban dari setiap teriakan dan seruan kita. Dengan apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang ketiga, yaitu tetap hidup di dalam pengharapan. Yang ketiga, tetap hidup di dalam pengharapan. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang ketiga yaitu tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, sekalipun doanya, seruannya, teriaknya belum dijawab oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak peduli, dia masih punya pengharapan kepada Tuhan. Dikatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tetap punya pengharapan di dalam hidup. Orang yang punya pengharapan, dia akan terus berharap kepada Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Habakuk mengalami satu keadaan ketika dia berseru, berteriak, dan dia berkata, berapa lama lagi? Ya, berapa lama lagi? Dia katakan tadi, aku harus berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku harus berseru penindasan, tetapi tidak kau tahu. Tetapi kita memperhatikan, Habakuk belajar. Demikian juga dengan setiap kita yang ada pagi hari ini. Hari ini mungkin Tuhan belum mendengar. Hari ini mungkin Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Seolah-olah Tuhan diam. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, hidup di dalam firman Tuhan.
hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan yang ketiga, tetap hidup di dalam pengharapan. Sekalipun semuanya tidak ada hasilnya, tetapi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorai. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tetap berharap kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Allah. Kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi kami sekalian. Pagi hari ini mau berdoa dan menyerahkan seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Kau memberkati baik dari anak-anak, anak remaja, pemuda, jemaat dewasa, jemaat yang lanjut usia. Tuhan, Engkau mari memberkati kami sekalian. Teristimewa berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami diberkati Tuhan. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan pengharapan. Bahkan Engkau akan menolong setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.